Assalamualaikum buat para cucu Abah yang masih setia. Seperti biasanya kali ini Abah akan memberikan sebuah cerita misteri yang Abah beri judul Pabrik Angker. Silahkan disimak ya Di tengah malam yang gelap dan hujan deras, sebuah pabrik tua yang ditinggalkan terlihat mencolok di pinggiran kota. Pabrik itu dikenal sebagai pabrik seram, sebuah tempat yang sudah lama ditinggalkan oleh manusia karena rumor-rumor tentang peristiwa aneh yang terjadi di dalamnya. Hanya segelintir orang yang masih berani mendekati pabrik itu. Di sana terdapat sekelompok 3 teman, yaitu Sarah, Ben, dan Emma. Mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang misteri pabrik itu. Mereka mengenakan jas hujan yang tebal dan membawa senter serta peralatan yang lainnya. Saat mereka memasuki pabrik yang gelap, suara-suara aneh menggema di lorong-lorong yang gelap, dan bau yang busuk membuat mereka bergidik ngeri. Mereka mencari petunjuk tentang misteri pabrik ini. Di salah satu sudut pabrik, mereka menemukan tumpukan sampah yang aneh, seperti barang-barang yang telah ditinggalkan oleh penghuni pabrik yang tak terlihat. Namun, ketika mereka mendekatinya, tumpukan sampah itu mulai bergerak dengan sendirinya, dan benda-benda tak dikenal menari-nari di atasnya. Sarah yang paling berani dari mereka mencoba untuk mengambil salah satu benda itu. Tetapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang merayap di kakinya. Dia menjerit keras. Dan teman-temannya melihat sesuatu yang menjijikan. Cacing-cacing hitam besar mulai merayap keluar dari dalam sepatunya dan mencengkram kulitnya. Segera ketiganya berusaha melarikan diri dari tumpukan sampah yang terus bergerak ini. Tetapi lorong-lorong pabrik terasa semakin sempit dan menggelap, dan mereka merasa terjebak. Ketiga teman itu berusaha untuk mencari jalan keluar dari lorong-lorong sempit yang semakin gelap di pabrik seram. Senter mereka menjadi satu-satunya sumber cahaya di dalam kegelapan yang menakutkan. Saat mereka terus berjalan, mereka mendengar suara-suara aneh yang semakin mendekat. Suara-suara tersebut seperti bisikan-bisikan yang tidak dapat diidentifikasi. Ini membuat mereka semakin gugup. Tiba-tiba, senter mereka mati. Mereka mencoba menyalakannya kembali, tetapi senter-senter itu tidak mau menyala. Mereka terjebak dalam kegelapan total. Ketika kegelapan merayap di sekitar mereka, mereka merasakan sesuatu yang lembut dan basah menyentuh kulit mereka. Itu adalah ratusan cacing-cacing yang berasal dari tumpukan sampah yang tadi. Mereka merasakan cacing-cacing itu merayap di atas tubuh mereka dan membuat mereka panik. Saat panik mencapai puncaknya, tiba-tiba terdengar suara tangisan misterius di dalam kegelapan. Tangisan itu terdengar seperti suara seorang anak yang kesepian dan takut. Ketiga teman itu mencoba untuk mencari sumber suara tersebut. Dan dengan susah payah, mereka akhirnya menemukan sebuah pintu kayu yang terbuka sedikit di salah satu dinding lorong. Mereka mendengar tangisan itu semakin dekat dari dalam pintu itu. Ketiga teman itu saling pandang, terombang-ambing antara keinginan untuk pergi dan rasa ingin tahu terhadap suara tangisan yang terdengar dari dalam pintu kayu misterius. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membuka pintu itu secara perlahan. Setelah pintu terbuka sepenuhnya, mereka dihadapkan pada pemandangan yang mengerikan.
mereka berada di dalam ruangan yang sangat gelap. Hanya terang oleh sinar redup senter yang masih menyala di tengah ruangan. Ada anak kecil yang tampaknya ketakutan. Anak itu duduk di atas tumpukan sampah yang bergerak, dan cacing-cacing besar merayap di sekitarnya. Sarah, Ben, dan Emma segera mendekati anak itu dan mencoba meyakinkannya untuk pergi bersama mereka. Anak itu tampak terluka dan sangat lemah. Saat mereka mencoba membawanya keluar, anak itu menunjuk ke arah sebuah pintu di dinding yang tersembunyi di balik tumpukan sampah. Anak itu dengan lemah berkata, "Mereka di sana. Mereka lapar. Jangan biarkan mereka keluar." Tentu saja, ketiga teman itu ingin tahu tentang siapa atau apa yang dimaksud oleh anak itu. Mereka membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam ruangan tersembunyi. Di dalamnya, mereka menemukan sel-sel penjara yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Di dalam sel-sel itu, ada jejak-jejak yang menakutkan, seperti tulang belulang yang berserakan dan dinding yang dihiasi dengan gambar-gambar aneh. Namun, ketika mereka mencoba keluar dari sel-sel itu, pintu-pintu sel terkunci dengan sendirinya, menjebak mereka di dalamnya. Suasana mencekam semakin meningkat ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian di dalam sel-sel ini. Ketiga teman itu merasa terjebak di dalam sel-sel penjara yang gelap dan menakutkan di dalam pabrik seram. Mereka mencoba dengan keras untuk membuka pintu sel, tetapi pintu-pintu tersebut tetap terkunci dengan erat. Saat mereka mencari cara untuk keluar, mereka mendengar suara-suara aneh yang semakin dekat. Suara-suara itu seperti langkah kaki yang berat dan suara-suara serak yang tak terlukiskan. Ketika cahaya senter mereka melintasi sel-sel yang kosong, mereka melihat bayangan-bayangan misterius bergerak di sekeliling mereka. Terlihat sosok-sosok yang gelap dan kabur, seperti hantu-hantu yang hilang di dalam kegelapan. Tiba-tiba, salah satu sosok muncul di hadapan mereka. Sosok itu mengenakan pakaian kuno dan memiliki wajah yang rusak. Dia mulai bicara dengan suara yang serak. Kalian telah masuk ke dalam tempat yang tak boleh kalian datangi. Sekarang kalian adalah bagian dari pabrik seram ini. Ketiga teman itu ketakutan dan bingung. Mereka mencoba untuk bertanya siapa sosok itu dan mengapa mereka terjebak di dalam pabrik ini. Tetapi sosok itu hanya tersenyum mengerikan dan menghilang begitu saja. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang sangat jahat di dalam pabrik seram ini, dan bahwa mereka harus menemukan cara untuk keluar dengan selamat. Mereka mulai menyelidiki lebih dalam, mencoba mencari petunjuk tentang apa yang terjadi di pabrik ini dan bagaimana cara untuk melarikan diri. Ketiga teman itu terus menyelidik pabrik seram yang gelap dan menakutkan. Mereka memutuskan untuk mencari petunjuk di seluruh pabrik, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Saat mereka menjelajahi ruangan-ruangan yang terbengkalai, mereka menemukan dokumen-dokumen kuno yang mengungkapkan sejarah pabrik ini. Ternyata, pabrik seram dulunya merupakan tempat produksi barang-barang alat tulis pada abad ke-19. Namun, ada catatan-catatan tentang kecelakaan mengerikan yang terjadi di pabrik ini, mengakibatkan banyak kematian.
Kecelakaan-kecelakaan tersebut berhubungan dengan eksperimen eksentrik yang dilakukan oleh pemilik pabrik pada waktu itu. Saat mereka terus menyelidiki, mereka mendengar suara-suara aneh yang terdengar seperti tangisan dan rintihan di dalam salah satu ruangan terpencil. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang penuh dengan luka-luka dan sosok-sosok yang tampaknya terjebak di dalamnya. Salah satu sosok yang terjebak itu adalah seorang wanita yang tampak sangat menderita. Dia memberitahu bahwa mereka harus pergi dari pabrik ini secepat mungkin, karena ada kehadiran jahat yang di dalamnya yang ingin menguasai mereka. Dia juga memberitahu mereka bahwa dia dan yang lainnya adalah korban eksperimen mengerikan yang pernah dilakukan di pabrik ini. Ketiga teman itu mencoba membantu para korban ini untuk keluar dari pabrik. Tetapi dalam prosesnya, mereka mulai merasakan kehadiran yang jahat dan menakutkan yang semakin kuat. Ketiga teman itu terus berusaha membantu para korban yang terjebak di pabrik seram. Namun, kehadiran jahat yang semakin kuat membuat mereka semakin terjepit. Saat mereka mencoba membawa para korban keluar, mereka mendapati bahwa pintu-pintu sel yang tadi terkunci dengan erat sekarang terbuka, mengungkapkan bahwa mereka tidak lagi sendirian di dalam pabrik ini. Sosok-sosok mengerikan yang tampaknya dikuasai oleh kekuatan jahat berkeliaran di lorong-lorong pabrik. Sarah, Ben, dan Emma harus melawan ketakutan mereka dan berusaha untuk melawan kekuatan gelap ini. Mereka menggunakan senter-senter mereka dan mencoba menjauhkan sosok-sosok jahat itu dengan sinar cahaya. Saat pertarungan sengit berlangsung, mereka menemukan petunjuk tentang bagaimana cara mengalahkan kekuatan jahat ini. Mereka menemukan sebuah jurnal kuno yang berisi mantra-mantra pelindung dan informasi tentang cara menghentikan kekuatan jahat yang menguasai pabrik ini. Ketiga teman itu berusaha dengan keras untuk mengucapkan mantra-mantra pelindung sambil menghadapi serangan-serangan mengerikan dari sosok-sosok jahat. Akhirnya, dengan tekad yang kuat dan bantuan mantra-mantra tersebut, kekuatan jahat itu mulai melemah. Saat kegelapan mereda, mereka melanjutkan misi mereka untuk menyelamatkan para korban yang terjebak. Setelah membebaskan para korban, mereka semua bersama-sama berusaha untuk keluar dari pabrik seram yang menakutkan ini. Ketiga teman itu berhasil melepaskan diri dari kekuatan jahat yang menguasai pabrik seram dan membawa para korban yang terjebak bersama mereka. Mereka berusaha dengan keras untuk mencari jalan keluar dari pabrik yang semakin menakutkan ini. Saat mereka menjelajahi lorong-lorong gelap, mereka mendapati bahwa pabrik seram ini sepertinya memiliki kehendak sendiri. Pintu-pintu terkunci dengan sendirinya, dan lorong-lorong yang berubah-ubah membuat mereka merasa tersesat di dalam labirin mengerikan ini. Ketika mereka mencoba untuk menemukan jalan keluar, mereka dihadapkan pada pertarungan terakhir dengan kekuatan jahat yang menguasai pabrik ini. Sosok-sosok mengerikan muncul di depan mereka dan mempertaruhkan nyawa mereka. Sarah, Ben, dan Emma harus menggunakan mantra-mantra pelindung dan keberanian mereka untuk melawan kekuatan jahat ini. Pertarungan itu berlangsung dengan sengit. Dengan cahaya dari senter-senter, mereka melawan kegelapan yang mengancam. Saat pertarungan mencapai puncaknya, kekuatan jahat itu mulai melemah, dan sosok-sosok jahat itu menghilang satu persatu. Ketiga teman itu menang, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus segera menemukan jalan keluar sebelum kekuatan jahat tersebut kembali bangkit. Akhirnya,
Mereka menemukan pintu keluar dan berhasil melarikan diri dari pabrik seram yang menakutkan. Mereka membawa para korban yang telah mereka selamatkan bersama mereka. Dan pabrik seram itu tampaknya kembali ke dalam kegelapan yang merasa apinya. Ketiga teman itu melaporkan semua yang mereka alami kepada pihak berwajib. Dan pabrik seram akhirnya ditutup untuk selamanya. Namun, misteri dan ketegangan yang mereka alami di dalam pabrik tersebut akan selalu menghantui kenangan mereka. Demikianlah berakhir petualangan mereka dalam pabrik seram yang penuh dengan horor dan misteri. Nah, sekian ya cu, cerita misteri dari Abah. Terus menyimak cerita dari dongeng Abah ya cu. Sampai ketemu lagi di dongeng Abah selanjutnya.